Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Santapan yang memberikan kita kepuasan, kenikmatan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudari, pada hari ini kita semua diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang dapat kita dengar dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang, aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu misteri yang ingin kita renungkan di dalam bacaan hari ini, bahwa Allah dalam diri Kristus sekali lagi ingin memperjelas siapakah dirinya, apa tujuannya, dan apa yang harus dilakukan oleh umat manusia. Bahkan orang-orang Yahudi menyebut dirinya sebagai Kristus yang datang. Ya. Kristus berarti Sang Mesias yang akan memberikan hidupnya bagi dunia. Mereka tahu siapa itu Kristus, bahwa Dia yang akan datang memberikan kehidupan bagi dunia. Tetapi mereka tidak mengenal Dia yang adalah Kristus yang di hadapan mereka. Oleh karena apa? Oleh karena keegoan mereka, oleh karena kesombongan mereka. Mereka tidak mau mengakui akan kehadiran Allah dalam diri Yesus yang sudah berbicara tentang siapakah Allah, siapakah dirinya. Dan mereka tidak mau membuka hati dan pikiran mereka kepada setiap peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Begitu banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus, tapi mereka masih buta untuk mengakui. Mereka hanya berpikir, Dia adalah Yesus, anak tukang kayu. Tetapi mereka tidak mau mengenal lebih dalam bagaimana seorang anak tukang kayu melakukan begitu banyak misteri-misteri yang sesungguhnya sudah dimaklumatkan atau sudah disampaikan dalam perjanjian lama. Saudara-saudari, apa yang kita bisa petik dari peristiwa hari ini? Kesombongan akan membuat orang tidak peduli. Kesombongan membuat orang menutup hati, menutup mata akan kasih, dan tidak bisa melihat misteri cinta Allah. Yang berikut, peristiwa hari ini mau mengajarkan kita bahwa ketika kita tidak mengenal Tuhan kita dengan baik,
maka kita tidak bisa memahami misteri Allah. Iman kita adalah suatu proses pengenalan yang terus-menerus. Kita tidak hanya datang ke gereja sekali setahun, tidak pernah aktif di dalam kegiatan menggereja, tidak pernah membaca tentang kehidupan iman kita, tidak pernah ingin tahu. Kita mudah goyah, kita kehilangan arah, kita tidak punya pedoman, dan kita tidak punya tujuan dalam hidup kita. Kita tidak sekedar hanya tahu doa Bapa Kami dan Salam Maria sudah selesai. Tidak. Kita harus tahu inti dari iman kita. Kita harus tahu bagaimana ajaran gereja. Supaya kita bisa memahami siapakah Allah dalam diri Kristus yang datang, yang mewahyukan sabda Bapa, yang menghidupkan kita dengan salibnya, yang memberikan penebusan bagi kita. Supaya kita tidak mudah dan goyah. Ya banyak orang yang mudah goyah. Karena apa? Dia tidak mengenal imannya dengan baik. Dia tidak mengenal ajaran agamanya dengan baik. Saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan kita, memanggil kita untuk membuka mata hati kita, membuka hidup kita, membuka jiwa kita atas kehadiran Allah yang selalu datang dalam hidup kita, yang ingin mengajarkan kepada kita tentang keselamatan, tentang cinta Allah, cinta yang menghidupkan kita. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita untuk mengenal Yesus, Sang Almasih kita. Sehingga pengenalan itu memampukan kita untuk memikul salib hidup kita, untuk melaksanakan kehidupan iman kita secara benar dan baik. Mari saudara-saudari, masa Prapaskah adalah masa di mana kita ingin mengetahui siapakah Yesus yang berkorban bagi kita, yang memberikan hidupnya bagi kita, yang datang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.